Kiai Soleh Darat, ia ulama yang memiliki andil besar dalam penyebaran Islam di pantai utara Jawa, khususnya kota Semarang. Beliau lahir di Desa Kedung, Jumbleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara sekitar tahun 1820 dengan nama Muhammad Salih. Dalam kitab-kitab yang ditulisnya, ia kerap menggunakan nama Syekh Haji Muhammad Salih Ibnu Umar Al-Samarani. Nama Darat diselempangkan ke pundaknya karena ia tinggal di kawasan pantai utara Semarang, tempat berlabuhnya orang-orang dari luar Jawa. Kini nama Darat tetap lestari dan dijadikan prasasti nama kampung Nipah Darat dan Darat Tirto. Ayah beliau bernama Kiai Haji Umar adalah ulama terkemuka yang dipercaya Pangeran Diponegoro dalam perang melawan Belanda di wilayah pesisir utara Jawa. Setelah mendapat bekal ilmu agama dari ayahnya, Soleh kecil mulai mengembara belajar dari satu ulama ke ulama yang lain. Tercatat ia pernah belajar kepada Kiai Haji Syahid Waturaja, belajar ilmu fikih seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Minhajul Qawim, dan Syarah Al-Khatib. Sapari keilmuannya berlanjut kepada Kiai Raden Haji Muhammad Salih Ibnu Asnawi di Kudus. Darinya ia mengkaji kitab Al-Jalalain karya As-Suyuti. Di Semarang ia mendalami nahwu dan sorob dari Kiai Iskak Damaran, kemudian belajar ilmu falak pada Kiai Abu Abdillah Muhammad Al-Hadi Ibnu Al-Bakuni. Tak pernah puas, haus ilmu itulah sifat setiap ulama. Belajar kepada Kiai Syada dan Kiai Murtado pun dijalaninya, yang kemudian menjadikannya sebagai menantu. Setelah menikah, Syekh Soleh Darat merantau ke Mekah dan berguru kepada ulama-ulama besar, antara lain Syekh Muhammad Al-Marki, Syekh Muhammad Sulaiman Hasbullah, Syekh Said Muhammad Jaini Dahlan, Syekh Jahid, Syekh Umar Asyani, Syekh Yusuf Al-Misri, serta Syekh Jamal Mufti Al-Hanafi. Beberapa santri seangkatannya antara lain Kiai Haji Muhammad Nawawi Banten atau Syekh Nawawi Al-Jawi dan Kiai Haji Khalil Bangkalan. Kiai Haji Soleh Darat, ia sosok yang sederhana dan bersahaja, membuatnya selalu merendah dan menyebut dirinya sebagai orang Jawa yang tak paham seluk-beluk bahasa Arab. Ini terlihat dari karangan-karangannya, di mana pada setiap prolog selalu tertulis, buku ini dipersembahkan kepada orang awam dan orang-orang bodoh seperti saya. Kiai Soleh Darat dikenal sebagai pemikir di bidang ilmu kalam. Ia pendukung teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pembelaannya terhadap paham ini jelas kelihatan dalam bukunya Tarjamah Sabil Al-Abid ala Jauhar At-Tauhid. Dalam buku ini, ia mengemukakan penafsirannya terhadap sabda Rasulullah SAW mengenai terpecahnya umat Islam menjadi 73 golongan sepeninggalannya dan hanya satu golongan yang selamat. Menurut Kiai Soleh Darat, yang dimaksud Nabi Muhammad SAW dengan golongan yang selamat adalah mereka yang berkelakuan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu melaksanakan pokok-pokok kepercayaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kiai Soleh Darat banyak menulis kitab dengan menggunakan bahasa Pegon atau huruf Arab dengan menggunakan bahasa Jawa. Bahkan dialah pelopor penulis buku-buku agama dalam bahasa Jawa. Ia pula yang menerjemahkan Al-Quran, yakni kitab Falid Ar-Rahman yang merupakan tafsir pertama di Nusantara yang ditulis dengan huruf Pegon. Meskipun penjajah Belanda melarang untuk menerjemahkan Al-Quran, tapi Syekh Soleh Darat tidak kehabisan akal. Ia menulis dengan menggunakan Arab Jawa atau Pegon sehingga tidak diketahui oleh Belanda. Kitab inilah
yang ia hadiahkan kepada Raden Ajeng Kartini sebagai kado pernikahannya dengan LM Joyodiningrat yang menjabat sebagai Bupati Rembang. Raden Ajeng Kartini sungguh girang menerima hadiah itu. Selama ini, surat Al-Fatihah gelap bagi saya. Saya tidak mengerti sedikit pun maknanya. Tetapi sejak hari ini, ia menjadi terang benderang sampai kepada makna yang tersirat sekalipun. Karena Romo Kiai menjelaskannya dalam bahasa Jawa yang saya pahami. Demikian Kartini berujar saat ia mengikuti pengajian Syekh Soleh Darat di Pendopo Kesultanan Demak. Syekh Soleh Darat wafat di Semarang pada Jumat Wage 28 Ramadan 1321 Hijriah atau 18 Desember 1903 dan dimakamkan di pemakaman umum Bergota Semarang dalam usia 83 tahun.